Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Naofal, dari Prodi PKN PPG Prajabatan 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi topik 4, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Ada beberapa yang akan dibahas dalam video ini, yaitu asesmen dilihat dari pengertian, fungsi, tujuan, jenis dan contohnya. 1. Pengertian asesmen. Asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Pada dasarnya, asesmen merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah asesmen sangat berkaitan erat dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar dari siswa. Sehingga proses asesmen ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana prestasi belajar dari para peserta didik. Tak hanya itu, definisi lain dari asesmen merupakan suatu proses dalam memperoleh data atau informasi dari proses pembelajaran serta memberikan umpan baik terhadap guru maupun kepada peserta didik. Menurut Eko Putro-Widoyoko tahun 2012, mengemukakan asesmen adalah suatu kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data, informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas, mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, capaian pembelajaran tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian. 2. Penilaian, grading, adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas, berupa angka, huruf, terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut, dimensi, kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. 3. Evaluasi, evaluation, adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Kedua, fungsi asesmen. Asesmen atau penilaian mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar terhadap peserta didik. Sebab asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Berikut penjelasannya. 1. Fungsi formatif merupakan asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. 2. Fungsi sumatif merupakan fungsi yang berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan, untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Ketiga, tujuan asesmen. Menurut pendapat dari Chittenden tahun 1994, ia menyatakan bahwa tujuan dari penilaian assessment purpose merupakan keeping track, checking up, finding out, and summing up. Berikut adalah penjelasannya. 1. Keeping track. Keeping track yaitu berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Maka dalam hal ini guru wajib mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu dari berbagai jenis dan teknik penilaian agar mendapatkan gambaran suatu pencapaian dan kemajuan belajar dari peserta didik. 2. Checking up yaitu berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, dalam hal ini guru sangat penting dalam melaksanakan penilaian sehingga mengetahui bagian mana dari materi yang telah dikuasai peserta didik dan bagian dari materi yang belum dikuasai. 3. Finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. 4.
Summing up merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil dari penyimpulan ini yang mana dapat digunakan oleh guru dalam menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang saling membutuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya asesmen, penilaian, dan evaluasi pembelajaran adalah 1. Memantau perkembangan proses pembelajaran siswa. 2. Mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran siswa. 3. Memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, bagi siswa dalam rangka perbaikan pembelajaran, guru dalam rangka perbaikan dan pengembangan mata kuliah program studi dalam rangka pengembangan kurikulum sekolah dalam rangka pengembangan institusi. 4. Wahana kontrol kualitas lulusan, dalam artian bahwa melalui asesmen capaian pembelajaran dapat dipastikan seluruh lulusan suatu program studi telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. 5. Penunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait. Keempat, jenis-jenis asesmen. Ada juga jenis-jenis dari asesmen yang sering digunakan, antara lain tes tertulis yang disajikan terhadap siswa untuk menjawabnya yaitu 1. Performance Assessment. Performance Assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. 2. Penilaian portofolio dan penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan suatu tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan pengumpulan selanjutnya pengorganisasian dan evaluasi hingga dengan penyajian data. 3. Product Assessment dan Self-Assessment. Product Assessment merupakan suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu. Self-Assessment dilaksanakan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Terakhir, jenis asesmen juga bisa dalam bentuk penilaian sikap dan penilaian dengan basis kelas.